Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada musim pandemi ini, pada era new normal ini, bagaimana saluran nafas itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilindungi. Bahkan kita tahu beberapa jenis masker kita gunakan. Keluar rumah kita menggunakan masker. Kemudian juga kita lihat ada produk-produk terbaru bagaimana hidung itu dibersihkan dengan cairan-cairan tertentu. Nah, sahabat-sahabat semua, pada kali ini kita akan coba yuk bahas bagaimana sebetulnya Islam itu sudah menjadi bagian dari solusi termasuk untuk pencegahan infeksi saluran nafas. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua. Qadarullah, kita masuk dalam sebuah era pandemi. Ini kejadian atas takdir Allah pastinya. Nah, ketika kita ditakdirkan dalam hidup seperti ini, maka Allah pasti menginginkan ilmu, menginginkan hikmah yang sebanyak-banyaknya, sehingga pandemi ini bukan hanya menyisakan oleh-oleh, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, tapi lebih dari itu. Ada kajian-kajian yang mungkin Allah inginkan sangat mendalam. Bagaimana hikmah dari pandemi ini kita lihat dari segi ilmu pengetahuan, dari agama dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, pada musim pandemi ini saluran napas menjadi bagian sangat vital. Kenapa? Karena lewat saluran napaslah virus corona ini akan masuk kepada tubuh seseorang dan menyebabkan sakit. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam saluran napas ini menjadi bagian yang sangat vital untuk dilindungi. Ya, seperti tadi kan, ada yang menggunakan masker dengan berbagai jenis, ada yang menggunakan masker 2 lapis, juga ada yang menggunakan zat-zat tertentu untuk membersihkan hidung. Nah, salah satu gold standar, jadi standar baku bagaimana hidung itu dibersihkan, yaitu dengan menggunakan NaCl fisiologis atau NaCl 0,9%. Sahabat-sahabat semua, NaCl 0,9% ini adalah standar baku untuk membersihkan lubang hidung, untuk membersihkan nasal cavity namanya itu. Ada sebuah penelitian yang ingin saya ungkapkan pada saat ini. Nanti ada penelitian yang kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Mustafa, yaitu dari Taif University. Shafira Mustafa ini adalah seorang peneliti dari Departemen Biologi ya di Taif University. Beliau melakukan penelitian. Ya, penelitian beliau itu unik kalau menurut saya sih. Jadi ada beberapa kelompok orang yang dipantau koloni bakteri yang ada di dalam hidungnya. Karena beliau ini anak ahli biologi ya. Nah, dibandingkan, jadi kelompok orang dilihat dan diteliti bagaimana koloni bakteri yang ada di rongga hidungnya, kemudian diteliti bakterinya jenis apa, jumlahnya berapa. Nah, kemudian setelah diteliti tersebut ada tindakan. Yang pertama adalah pada hari pertama orang tersebut dilakukan nasal spray, nasal irrigation, cuci hidung dengan apa? Dengan menggunakan cairan yang standar, yaitu dengan NaCl fisiologis. Nah, ketika dilakukan pencucian hidung, ternyata jumlah bakteri itu jauh menurun. Ya, pada hari berikutnya Shafira Mustafa ini melakukan tindakan, yaitu dengan mencuci hidung melalui tindakan wudhu. Nah, setelah wudhu diteliti lagi jumlah bakterinya berapa, jenis bakterinya berapa. Masya Allah, ternyata dibandingkan ya dengan mencuci hidung menggunakan NaCl fisiologis dan dibandingkan dengan mencuci hidung lewat prosesi wudhu, ternyata sama-sama menurunkan jumlah bakteri yang ada di dalam nasal cavity atau di dalam rongga hidung. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari penelitian ini, hikmah yang diperoleh adalah ternyata ketika kita ingin membersihkan hidung ya dengan menggunakan cairan-cairan tertentu, sebetulnya kalau kita telusuri lebih lanjut, kita ada loh prosesi bagaimana wudhu itu bisa menurunkan jumlah bakteri yang berbahaya hampir sama dengan menggunakan nasal spray atau nasal irrigation. Belum lagi sahabat-sahabat semua, wudhu yang kita lakukan adalah 5 kali minimal dalam sehari.
Artinya kalau kita lihat dari sini, betapa sangat memungkinkan kandungan bakteri atau apapun yang berbahaya yang masuk dalam lubang hidung kita itu akan sangat jauh menurun. Satu kali penelitian aja dibandingkan satu dengan NaCl, satu dengan wudhu, ternyata penurunnya hampir sama. Apalagi kalau kita lakukan wudhu itu 5 kali dalam sehari. Nah sahabat-sahabat semua, itu adalah bukti bahwa ternyata dengan wudhu itu bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan atas. Jadi ketika di era new normal ini, mari kita kembali gunakan wudhu yang benar ya, yang benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, agar manfaatnya itu bisa terasa. Di antaranya bagaimana prosesi istinsyak pada wudhu itu kita lakukan. Nah sahabat-sahabat semua, ada penelitian yang kedua nih yang memperkuat. Penelitian ini dilakukan oleh Ramiza Ramli, jadi dari Taibah University. Beliau meneliti begini. Beliau meneliti bahwa sebagian besar jamaah haji, beliau mengatakan lebih dari 90% jamaah haji itu mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Wajar kan ya, kalau kita lihat juga kan ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang hidung tersumbat, ada yang gangguan penciuman, kemudian ada serak napas, ada demam ya. Kemudian ada juga gangguan menelan, ada 7 yang beliau periksa. Ya, yang dibandingkan. Semua penelitiannya itu adalah 9 item. Nah, beliau membandingkan. Jadi antara mereka yang diperlakukan khusus, yaitu dengan wudhu dengan menghisap air ke hidung sampai dalam atau istinsyak tadi, dengan mereka yang wudhu seperti biasa. Ya. Nah, dari penelitian tersebut kurang lebih dilakukan penelitian itu selama prosesi ibadah haji. Ditelitilah bagaimana orang yang dengan perlakuan khusus tadi dengan orang yang tanpa perlakuan khusus. Jadi perlakuan khusus itu wudhunya itu dengan sunnah istinsyak, menghisap air sampai ke bagian hidung bagian dalam. Nah ternyata dengan menggunakan metode istinsyak terjadi penurunan jumlah keluhan dari saluran nafas, gangguan saluran nafas. Batuknya jadi menurun, kemudian sumbatan nafasnya itu juga jadi menurun, gangguan penciuman menurun, kemudian juga nyeri tenggorokan juga menurun dan lain sebagainya. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika prosesi wudhu ini dilakukan dengan benar, maka secara ilmiah sudah terbukti dengan melakukan wudhu yang benar, ini bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran nafas. Nah sahabat-sahabat semua, jadi ketika di era new normal ini kita disibukkan dengan bagaimana proteksi terhadap saluran nafas, ya Allah juga mengingatkan bahwa ada satu prosesi yang telah disunahkan Rasulullah SAW yang mungkin saat ini sunah-sunah tersebut jarang kita lakukan, yaitu istinsyak dalam berwudu. Semoga dengan paparan ini bisa lebih meyakinkan pada kita bahwa hikmah-hikmah kesehatan di balik wudu itu benar adanya. Dan semoga dengan wudu yang benar ini juga menjadi salah satu solusi dari penurunan infeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.